Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Qalam TV, kita bertemu lagi di Ngaji Ngilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang seputar hal-hal yang berkaitan dengan konsep muamalah atau apa yang dilakukan manusia dalam kesehariannya yang kaitannya dengan bisnis. Nah, bersama saya Bahrul Ulum SHI MA. Pemirsa Al-Qalam TV di Ngaji Ilmiah, bahwa di dalam fikih muamalah itu kita harus sadar ya, ajaran fikih muamalah kita harus sadar bahwa pemilik mutlak dari harta yang ada di seluruh dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya selaku khalifah atau dikasih amanat saja, pemegang amanat yang diberikan hak pakai, bukan hak milik. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita mentasarrufkan, bagaimana cara kita membelanjakan harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita itu, ya terserah aturan Allah. Ibaratnya kita itu jadi orang Islam, mau masuk rumah itu monggo, nggak masuk rumah itu monggo. Tapi ketika sekalinya kita masuk rumah, pantaslah kalau kita harus ikut aturan si pemilik rumah. Nah, dasar dari muamalah ini apa? Ya, dasar dari muamalah ini bahwa al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadulla ad-dalilu ala tahrimiha. Bahwa hukum asal dari muamalah atau transaksi atau bisnis ya, itu hukumnya boleh-boleh saja, apa saja boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada yang mengharamkannya, is oke-oke saja, lanjut saja. Kemudian bagaimana kaitannya dengan tujuan syariahnya tentang muamalah ini ya, bahwa tujuan dari muamalah ini kenapa kok diatur oleh Allah sedemikian detail ya? Tujuannya semata-mata hifdzul mal. Jadi melindungi harta itu adalah bagian integral dari maqasidus syariah yang menjadi salah satu titik poin ciri khas dari kampus pesantren yang kita ada di dalamnya itu ya. Kenapa kok seperti itu? Kok harus diatur masalah muamalah ini? Di dalam Al-Qur'an sudah disinggung, likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya tidak terjadi monopoli sehingga perputaran harta itu hanya berputar di antara orang kaya saja. Loh, padahal ini harta semuanya ya, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun wa ma ta'malun. Jadi Allah itulah yang menciptakan kita semua, dan apa yang kita lakukan di sini semuanya itu atas skenario Allah. Lah kenapa kok harus dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu? Itulah yang menjadikan maka harus ada aturan terkait dengan bagaimana mentasarrufkan harta benda ini. Ini penting untuk kita jadikan semacam pedoman supaya kita tidak melenceng kemana-mana. Kesimpulannya adalah bahwa pertama, kita harus meyakini bahwa harta ini milik Allah, kita ini cuma titipan ya. Yang kedua, apa saja dalam bisnis itu selama tidak dilarang oleh syariat, boleh dong. Yang ketiga, bahwa tujuan kenapa kok urusan bisnis ini, urusan harta itu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi monopoli, supaya ada keseimbangan ekonomi dan keadilan distribusi harta benda. Itu dia kesimpulannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.